Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, ini ada video dari Rio Hotspot yang berjudul edisi khusus ketika mimpi dihancurkan oleh federasi. Cukup menarik ini judulnya ya. Kenapa federasi sampai bisa menghancurkan mimpi-mimpi kita? Nah, di sini dikupas tuntas oleh channelnya Rio Hotspot, di mana kita akan mendengarkan seperti apa analisa Rio Hotspot terhadap federasi. Oke teman-teman, kita lihat saja videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. The real anti kritik. Ya, mungkin itu kata yang tepat ya untuk menggambarkan sifat dari federasi kita saat ini. Contohnya kemarin ya, usai timnas U23 kalah lawan Mali di laga uji coba. Ini ada sebuah keanehan nih. Awalnya kami pikir ini Instagram lagi ngedon atau gimana nih, lagi error atau gimana. Sebab aneh aja gitu loh. Ini akun timnas Indonesia ya kan memposting hasil uji coba yang kalah 0-3 di 3-0 nih ya dari Mali. Itu kok komentarnya pada ngilang ya. Padahal lihat di mungkin itu Instagramnya lagi error ya, hingga timnas itu pada hilang gitu. Aneh kan, kalau misalnya tidak dihapus ya tidak mungkin lah kalau tidak ada. Semua yang berbau kritik, setiap komentar-komentar yang berbau kritik itu hilang gitu teman-teman. Apakah ini sebuah kesengajaan atau memang ya PSSI anti kritik? itu ya, tercatat ada ribuan komentar, tapi ketika diklik kok cuma 2, 3 atau sampai 5 doang. Nah, yang lain kemana gitu? Apakah komentar-komentar yang lain itu dihapusin semua? Apa segitunya nggak mau dikritik? Apalagi usai di laga ini tuh supporter timnas justru mendukung Mali. Apalagi saat timnas ini kebobolan ya, gol ketiga. Itu hampir semua Miris ya, ketika timnas Indonesia bermain sampai mereka bermain dengan semangatnya, tapi para penonton, para fans timnas malah memberikan dukungan kepada tim lawan yaitu tim Mali. Berarti ada apa teman-teman? Berarti ada kekecewaan yang sangat berat ya, kekecewaan yang sangat mendasar. Karena apa? Karena mungkin atas kegagalannya timnas Indonesia senior yang tidak menembus Piala Dunia, itu mungkin karena kesalahan federasi juga ya, tidak bisa dilepaskan dari itu. Karena waktu itu timnas Indonesia lagi berjuang bersama Sintayong, tapi Sintayongnya diganti sehingga timnas kita jadi jeblok ya, karena padahal itu penggantinya itu pelatih terbaik sepanjang sejarah PSSI itu ya. Lanjut. supporter timnas malah mendukung Mali. Coba dilihat ini teman-teman. Pendukung timnas kita malah mendukung tim Mali di lawan. Nah, kejadian seperti ini ya, ini tuh apa ya, seumur-umur loh. Kami baru kali ini nonton timnas gitu kan, supporter timnas Indonesia sendiri malah ngedukung tim lawan saat menghadapi Indonesia. Dan yang lebih lucu lagi, nah ketika kemarin nih ya, ketika Ultras Garuda itu ya demo kan, katanya minta si ketumnya mundur bersama itu tuh tangan kanannya Bung Asroda. Dijawabnya apa sama ketumnya? Saya sudah pegang mandat dari FIFA dan Presiden untuk jadi ketum PSSI sampai 2027. Lucu nggak? Ada yang lucu. Coba
sangat lucu ya ketika diminta mundur, dia tidak mundur. Tapi dulu waktu sebelum tidak ada yang meminta dirinya untuk mundur, katanya dia kalau misalnya kalian minta untuk mundur, sekarang saya mundur gitu katanya. Tapi ketika diminta untuk mundur, malah ngomongnya mendapat mandat. Kan lucu. Kalau kalian lebih perhatikan secara detail, ini sebuah statement yang lucu buat kami. Kenapa lucu? Pertama, dulu kita sama-sama dengar, ya kan? Dulu dia waktu diundang ke SCTP, kalau nggak salah kan dia bilang, ya kalau Glenn minta saya mundur sekarang, saya mundur gitu kan. Artinya apa? Betul. Ketika ada masyarakat minta dia mundur, ya dia siap mundur waktu itu. Nah, kenapa sekarang udah banyak rakyat yang minta dia mundur, lah dia nggak mau mundur? Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Yang kedua, yang buat kami lucu itu dia bilang dapat mandat dari FIFA dan presiden. Ini kan lucu. Kenapa lucu? PSSI itu bukan dibentuk sama FIFA lu ya. Emang didaftarkan ke FIFA alias di bawah naungan FIFA. Tapi bukan milik FIFA. Betul. Tapi milik klub. Begitupun juga bukan milik presiden. Tapi milik klub ya. Terserah klub lah. Mau PSSI itu milik klub ya, karena yang mendirikan itu ada 7 klub yang mendirikan itu, termasuk Persib Bandung, Persibaya gitu ya, terus Persija. Tapi mereka seolah-olah PSSI itu milik mereka gitu, kan aneh, kan lucu gitu. Kalau misalnya tidak ada pendirinya dulu mungkin PSSI belum ada, atau mungkin ada sih, tapi mungkin belum sekuat ini ya. Kalaupun memang dulu tidak didirikan oleh 7 klub itu tadi. nyopot atau enggak tuh ketumnya. Tapi kan permasalahannya para klub si pemilik saham PSSI pun mana ada yang berani sama dia, menteri gitu loh. Menteri gitu loh. Tapi emang sih kami akui ya, kami tuh ngikutin PSSI dari tahun 90-an ya. PSSI yang sekarang itu yang paling parah kalau menurut kami. Bukan masalah korupsinya dan juga masalah apanya ya, tapi masalah anti kritiknya loh. Contoh banget gini deh, kemarin saat lawan Indonesia U23 lawan Mali deh, kan itu kan ada supporter membentangkan spanduk ya, atau banner yang panjang banget dengan tulisan one man one show. One man-nya dicoret dari one team one show. Langsung minta dicopot tuh. Lucu ya, nggak mau dikritik sama sekali tuh, ngerasa kali dia. Nah, keanehan lain dan lebih lucu lagi buat kami saat PSSI memposting soal roadmap alias rencana timnas nih. Yang lucu buat kami apa? Ternyata bukan 2030 target Indonesia masuk Piala Dunia, tapi 2034. Emang Kalau misalnya targetnya 2034 Indonesia masuk Piala Dunia. Pertanyaannya, terus kenapa kemarin PSSI Pak Erik ya jor-joran itu menaturalisasi para pemain-pemain dari Belanda itu, ngapain gitu, untuk apa gitu? Seperti Tom Haye, Joe Pelopes itu kan udah berumur, berarti dia sudah tidak mungkin lagi lah kalau untuk 2024 ya. 2030 pun belum tentu itu, karena udah ketuaan ya. Karena salah satu motivasi mereka mau dinaturalisasi itu mungkin karena itu ya, tujuannya masuk Piala Dunia. Nah, sekarang PSSI menargetkan Piala Dunia, masuk Piala Dunia tahun 2024, tahun 2034. Lucu ini. Lucu. 2034. Ngapain banyak-banyak pemain naturalisasi? Aduh, Pak Erik. situ yakin 2034 situ masih jadi ketum. Berarti kan kalau dia targetnya sampai 2034, ini kemungkinan ya akan ada sesuatu yang mungkin dia ini akan terus bertahan sampai 2034 loh. Dan kita pun nggak tahu ini apakah ada yang berani atau enggak nih ngelengserinnya nih. Tapi dengan roadmap yang seperti ini aja, kami tuh nggak habis fikri loh. Dengan jalan pikiran ketum PSSI yang sekarang. Kenapa nggak habis pikir? Kita ambil contoh gini deh. Ketum PSSI yang sebelumnya, Iwan Bule, ya Ibul ya.
Itu kan dia tahu lah jabatannya di PSS itu kan cuma sebentar, cuma singkat. Nah, Ibul ini mikir nih gimana caranya dengan waktu jabatan yang sangat singkat tersebut tapi bisa ngasih sesuatu yang mungkin bisa jadi harapan netizen atau masyarakat. Waktu itu kami tahu dia pun pernah bilang juga Piala Dunia itu adalah hal yang sangat sulit dicapai oleh Indonesia. Betul, dia pernah bilang seperti itu. Tapi dia coba membuat sebuah perubahan, memilih seorang pelatih yang mungkin bisa mengubah ataupun memberi harapan lah bahwa kita tuh bisa untuk masuk ke Piala Dunia. Maka ditunjuklah Sintayong. Nah, dengan catatan penunjukan Sintayong itu bukanlah Iwan Bule yang nunjuk lo ya. Ini diceritakan sendiri tuh sama Waketum PSSI sekarang. Katanya waktu dia jadi Menpora itu yang nunjuk Sintayong itu bukannya Iwan Bule ya, tapi para esko. Mekanisme yang pernah dilakukan periode yang lalu itu bagus. Menentukan Sintayong dan Luis Milla itu melalui rapat esko dan esko mau interview. Nah, itu ya dulu waktu mengambil Sintayong itu berdasarkan rapat esko. Nah, sekarang kemarin waktu pemecatan Sintayong, apakah itu sudah melalui rapat esko atau itu cuma keinginan pribadi aja atau keinginannya Federasi PSSI aja tanpa melibatkan esko? Nah, itu jadi pertanyaan teman-teman. Ini kan dipilihnya dulu yang interview tuh para esko ya. Nah, sementara kemarin Sintayong dipecat itu esko itu tahu nggak masalah ini? Tahu nggak Sintayong mau dipecat gitu? Apakah ini hanya Pak Erik aja yang menentukan gitu? Apakah sudah berembuk, sudah meeting, sudah berdasarkan rapat esko atau tidak gitu teman-teman? Itu yang perlu kita tahu ya. Wawancarai mereka. Iya, langsung esko one on one dengan. Iya, Kan? itu. Jadi mereka presentasi, Pak? Iya, presentasi waktu itu, kemudian tanya jawab. Target segala macam, biasalah itu normal kan itu. Setelah itu esko rapat lagi. Oh, ternyata setelah STY dan LM ya mereka dengarkan, esko kecenderungannya ke STY. Jadi kalau kata Jainuddin Amali ya, waktu pemilihan Sintayong itu sebenarnya ada dua pelatih yang sama-sama mengajukan proposal ya, yakni Luis Milla dan juga Sintayong. Nah, dua-duanya ini diinterview nih secara intensif. Diminta beberin nih target-target dia seperti apa, program-program dia seperti apa, keyakinan dia seperti apa. Nah, dari persentase atau mungkin dalam cara membeberkan ya, itu Sintayong ini lebih meyakinkan dari Luis Milla. Mungkin ada keyakinan Sintayong itu meyakinkan PSSI bahwa nggak ada yang nggak mungkin bisa dicapai kalau kita benar sungguh-sungguh. Dan PSSI waktu itu meminta janji dan bukti pada Sintayong. Nah, dalam persentasenya Sintayong itu bilang dia tahu kelemahan pemain Indonesia. Kelemahan pemain Indonesia itu cuma ada di mental, stamina, disiplin dan juga attitude. Nah, akhirnya ya udahlah. Karena memang sesuai dengan pemikiran para esko waktu itu, ya udah Sintayong yang dipilih. Nah, dengan harapan Sintayong ini bisa merubah mindset cara main para pemain timnas Indonesia. Ingat, Sintayong itu pertama direkrut oleh PSSI Iwan Bule itu bukan untuk target ke Piala Dunia loh, tapi untuk membangun dasar sepak bola Indonesia, membentuk karakter. Tapi ternyata apa yang dicita-citakan oleh Iwan Bule waktu itu hampir tercapai loh di tangan Sintayong. Waktu itu mimpi Indonesia ke Piala Dunia itu cuma tinggal tunggu 180 hari loh. Itu bisa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 180 hari loh. Mimpi atau harapan 180 hari itu tiba-tiba diacak-acak dengan keegoisan dan kearoganan ketum PSSI dengan memilih pelatih sendiri tanpa melalui persetujuan esko. Nah, kan udah jelas ketahuan ya. Berarti Pak Erik itu
mengambil keputusan sendiri ya, tanpa melibatkan Esko. Padahal dulu merekrutnya melibatkan Esko, tapi setelah Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, Esko itu dilupakan ya, tidak diajak kompromi, tidak diajak diskusi untuk memecat Sintayong dulu, dan mengambil pelatihnya pun ya berdasarkan hari Natal gitu. Apa itu dengan memilih seorang Patrick Kluivert yang dipilih secara sendiri di hari Natal? Akhirnya apa yang harusnya kita cuma nunggu 180 hari untuk bisa melihat timnas kita main di Piala Dunia, akhirnya kita harus nunggu 10 tahun lagi, dan belum tentu itu pun bisa tercapai. Iya. Karena kan itu baru roadmap, baru rencana. Rencananya 2034, berarti kita harus menunggu 10 tahun. 10 tahun kita harus menunggu ya. Berarti kita di tahun depan, di tahun 2030 kita tidak usah mengikuti yang namanya kualifikasi Piala Dunia, karena targetnya 2034 ya. Berarti itu yang diinginkan federasi itu. Aneh bener, aneh bin ajaib. Perjalanannya kan kita nggak tahu bisa ngecapai atau enggak. Ini kan nyesek buat kita. Kenapa nyesek? Gini loh, seharusnya kan seorang ketum itu kan tahu tugas dia, jabatannya itu waktunya sampai 2027. Berarti Piala Dunia yang terdekat udah kelewat kemarin 2026. Yang terdekat apa? 2030. Nah, harusnya dengan jangka waktu dia sampai 2027. Nah, Piala Dunia terdekat 2030 itu yang difus, itu yang digeber gitu. Gimana caranya supaya 2030 itu beneran bisa masuk? Akhirnya apa? Ketika saya keluar dari ketum PSSI, saya meninggalkan jejak yang manis bahwa Indonesia akan lolos Piala Dunia 2030. Kalau begitu muncullah pertanyaan, apakah Pak Erick Thohir mau menjabat ketua PSSI ini terus berlanjut sampai 2035 ya, atau mungkin PSSI Pak Erick Thohir ini punya punya pikiran untuk terus berlanjut untuk memimpin PSSI. Itu makanya dia berstatementnya punya targetnya di 2034. Berarti Pak Erick Thohir mau memimpin terus berlanjut gitu teman-teman, sampai 3 periode mungkin ya. Lah sekarang dia nargetin 2034. Artinya apa? 10 tahun ini kita tuh nggak boleh bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Lah ngapain juga harus ikut kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti kalau memang rencananya itu 2034. Betul. Ya udah 2030 kita nggak usah ikutan kualifikasi Piala Dunia. Toh PSSI-nya pun nggak menargetkan lolos Piala Dunia 2030 kan gitu. Nah kalau udah gini ya kami balik nanya sama Toel. Dulu dia pernah bilang, pernah ngomong kayak gini nih. Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya, jadi menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar lah. Wajar ASEAN banget. gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik. Kalau gitu Dia bilang ke Sintayong, Sintayong pelatih apaan? Pelatih kok nggak punya target don duluan. Nah sekarang berani nggak lu bilang kayak gitu sama ketumnya sekarang? Ketumnya sekarang kan kamu kayak gitu, don duluan. Masa targetnya 2034, 2030 lebih. Nah kita tagih aja ke Bung Toel ya. Bung Toel coba berani nggak ngomong seperti itu, don duluan. Ini kan Pak Ketumnya udah don ini. Berarti Bung Toel harusnya berani gitu juga ngomongnya seperti ke Sintayong ya. Harusnya Bung Toel ini fair ya. Jangan karena itu Sintayong dia berani ngomong seperti itu. Karena ini Erick Thohir dia nggak berani ngomong seperti itu. Harusnya fair lah. Kalau misalnya memang dia seorang pengamat ya, bukan pengacau. Deket kok targetnya malah molor jauh banget.
Jadi jangan salahkan kami dan juga rakyat Indonesia, supporter Indonesia, kalau udah nggak respect sama PSSI yang sekarang. Ya gimana mau respect, PSSI-nya aja nggak optimis kok masuk ke Piala Dunia. Bener, jujur kami nggak ngerti, sumpah kami nggak ngerti loh jalan pikirannya ketum PSSI yang sekarang. Kalian ada yang ngerti nggak? Ya. Coba dong jelasin kalau kalian ngerti. Kami jujur nggak ngerti sama sekali deh. Oke, itu ya penjelasannya dari Riau Sport Channel. Ya intinya Pak Erick Thohir akan menargetkan masuk Piala Dunia itu di tahun 2034 ya. Berarti tahun 2030 itu tidak ada target. Ya mendingan nggak usah ikut kualifikasi aja daripada buang-buang duit aja. Kalau misalnya targetnya di 2034 berarti masih sekitar 10 tahun lebih ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.